Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas soal berkaitan dengan materi struktur atom ya. Di mana soal ini saya ambilkan dari soal Olimpiade Sains Kimia tingkat kabupaten atau kota pada tahun 2008 ya. Jadi ini adalah soal Olimpiade Sains Kimia tingkat SMA gitu ya. Oke, langsung saja ke soalnya. Jadi di sini ada diketahui diagram orbital gitu ya. Kemudian soalnya adalah pilih contoh mana yang menunjukkan yang pertama melanggar aturan Hahn, kedua melanggar prinsip pengecualian Pauli, ketiga diagram orbital dalam keadaan dasar, keempat diagram orbital dalam keadaan tereksitasi, kemudian yang kelima adalah yang melanggar prinsip Aufbau. Oke, jadi kita disuruh memilih A, B, C, D, E ini yang sesuai dengan pertanyaan yang ditanyakan. Oke, ke nomor 1. Mana yang melanggar aturan Hahn? Oke, aturan Hahn. Masih ingat ya bahwa aturan Hahn itu bunyinya intinya adalah elektron ketika masuk ke dalam orbital atau ketika menempati orbital, maka elektronnya itu harus sendiri-sendiri dulu, baru kemudian berpasangan, gitu ya. Jadi nggak boleh kalau berpasangan dulu. Jadi harus sendiri-sendiri dulu pengisiannya, baru berpasangan. Oke, kita lihat opsi A. Yang A ini bukan ya, dia sudah sesuai dengan aturan Hahn. Kemudian yang B ini juga bukan. Ya, jadi yang melanggar aturan Hahn adalah yang C. Karena apa? Kenapa yang C? Karena ada ini 3P ini di sini dia sudah berpasangan. Harusnya 3P kalau isinya 3 elektron ya dia sendiri-sendiri dulu. Di M-1, 0 dan plus 1. Ya. Jadi tidak boleh kalau langsung berpasangan seperti ini. Gitu ya. Jadi jawabannya adalah yang C. Oke, kemudian yang kedua. Mana yang melanggar prinsip pengecualian Pauli? Ya, ingat, jadi prinsip eksklusi Pauli itu intinya adalah tidak boleh ada 2 elektron di dalam satu atom yang memiliki 4 bilangan kuantum yang sama. Jadi nggak boleh kalau ada 2 elektron yang N-nya sama, L-nya sama, M-nya sama, dan S-nya sama, keempat-empatnya sama, itu nggak boleh. Jadi harus ada yang beda minimal salah satu, gitu ya. Nah, sehingga yang melanggar prinsip pengecualian Pauli itu sudah jelas adalah yang D. Kenapa? Karena yang D itu lihat di 3D, itu spinnya ke atas semua, gitu ya. Kalau spinnya ke atas semua, berarti itu kan S-nya sama dengan plus setengah semua. Sehingga 2 elektron yang ada di 3D ini otomatis memiliki nilai 4 bilangan kuantum yang sama. Jadi N-nya sama-sama berapa? 3. Ya, jadi 2 elektron ini punya nilai N yang sama, yaitu 3. Kemudian L-nya sama juga. L-nya sama dengan 2 karena ini di D. L-nya sama dengan 2. 2 elektron ini, yang ini L-nya 2, yang elektron kedua L-nya juga 2. Ya. Kemudian M-nya ya sama karena ini pada satu orbital, berarti kan M-nya sama ya. Kemudian S-nya sama juga, sama-sama plus setengah. Sehingga 2 elektron ini pada 3D ini memiliki 4 bilangan kuantum yang sama semua. Jadi itu melanggar asas atau prinsip pengecualian Pauli. Jadi jawabannya yang nomor 2 ini adalah yang D. Oke, kemudian lanjut ke nomor 3. Manakah diagram orbital dalam keadaan dasar? Oke, kalau kita disuruh memilih diagram orbital pada keadaan dasar, berarti keadaan dasar itu kata lainnya adalah ground state. Berarti yang belum mengalami perubahan susunan elektronnya gitu ya. Sehingga ya jawabannya adalah yang A gitu ya, yang A ya.
Yang A. Kenapa yang A? Karena ini 2S itu 2 terisi dulu, 3S 2 terisi dulu, kemudian 3P terisi ya. Jadi ini masih ada sambungannya dengan materi kita yang kemarin. Apakah 3P itu kalau isinya 2 elektron harus yang paling kiri dengan yang tengah? Enggak ya. Jadi boleh yang paling kiri dengan yang paling kanan, boleh yang tengah dengan paling kanan, atau boleh yang paling kiri dengan tengah. Itu boleh karena energi di 3P ini adalah degenerate, energinya sama. Jadi boleh mau ngisinya di M-1 dulu. Seperti ini kan M-nya -1 sama dengan M-nya sama dengan -1 dan M-nya sama dengan +1. Boleh-boleh aja gitu ya. Jadi ini dan tengah boleh, tengah dan sisi kanan juga boleh. Jadi ini adalah konfigurasi elektron pada keadaan dasar gitu ya. Oke, jadi jawabannya adalah yang A. Oke, lanjut. Nomor 4. Diagram orbital dalam keadaan tereksitasi. Nah, apa bedanya keadaan dasar dengan keadaan tereksitasi gitu ya. Jadi kalau keadaan dasar itu sebelum mengalami perubahan. Nah, kalau keadaan tereksitasi ini biasanya susunan elektronnya itu sudah mengalami perubahan, atau tereksitasi itu artinya berpindah ke level energi yang lebih tinggi. Jadi misalkan dari 3S ke 3P itu ya. Jadi kalau berpindah ke level energi yang lebih tinggi itu namanya eksitasi. Nah, untuk kalian ketahui, jadi keadaan tereksitasi ini biasanya itu dicapai oleh suatu atom ketika dia mau melakukan ikatan kimia dengan atom yang lain gitu ya. Jadi nanti kalian kenal dengan yang namanya hibridisasi, yaitu konsepnya dari sini. Oke, kembali lagi ke pertanyaannya, mana diagram orbital yang menunjukkan keadaan tereksitasi? Jadi seperti tadi sudah saya sampaikan, jadi keadaan tereksitasi itu ada salah satu elektronnya yang berpindah ke level energi yang lebih tinggi. Jadi dari 3S ke 3P ya. Sehingga jawabannya adalah yang B. Kenapa yang B? Coba kalian lihat di sini. Jadi yang B ini itu semula kan 3S-nya ini kan isinya 2. 3S2. Nah, satu elektron dari 3S itu berpindah ke 3P gitu ya. Pindah ke 3P salah satu. Sehingga 3S-nya tinggal 1, 3P-nya tambah 1 gitu ya. Kan keadaan dasarnya yang ini tadi. Gitu ya. Paham ya? Tereksitasi itu satu elektron pindah ke orbital dengan level energi yang lebih tinggi. Jadi jawabannya adalah yang B. Oke, kemudian yang terakhir, pertanyaan yang kelima, mana yang melanggar prinsip Aufbau? Kita ingat prinsip Aufbau itu adalah prinsip pengisian elektron, di mana elektron itu menempati orbital yang tingkat energinya lebih rendah menuju ke yang lebih tinggi. Jadi yang paling rendah dulu menuju ke yang lebih tinggi. Sehingga kalau yang ditanya yang melanggar prinsip Aufbau, berarti bukan dimulai dari yang paling rendah. Bukan merendah dulu ke tinggi. Jadi ada mungkin yang dilompati seperti itu. Sehingga jawabannya yang adalah yang E. Lihat ya. Kalian lihat yang E. Ini 2S 2 sudah pas, 3S2 sudah pas, kemudian 3P ini tidak terisi, isinya terus ke 3D. Nah, ini kan loncat ya. Loncat ini enggak sesuai dengan Aufbau. Kalau Aufbau kan harusnya yang diisi yang mana dulu? Ya, 3P dulu. Harusnya yang di sini dulu harusnya ya. Ya, ini masuk 3P tidak terisi baru kemudian 3D. Ini kan melanggar Aufbau ya, karena tidak dari yang rendah dulu. Kan 3P dengan 3D itu lebih tinggi 3D ya. Jadi jawabannya adalah yang E. Gitu ya. Semoga paham ya. Oke, jadi seperti itu. Ya, ini adalah jawabannya. Jadi yang pertama jawabannya C, yang kedua jawabannya D, ketiga jawabannya A, keempat jawabannya B, dan yang kelima jawabannya E. Ya, semoga bisa dipahami. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.